Horasna dita saluhutna. Manang na JP kita matinganan, manang na isi hamu nomor nutup video. Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang bahasa Batak Toba yang halus, di mana bahasa Batak Toba yang halus ini menurut saya penting untuk kita gunakan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita ingin berbicara dengan orang lain. Oke, jadi bahasa Batak Toba yang halus ini perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang di bawah usia kita, seusia dengan kita, apalagi di atas kita, apalagi mamuluna tua-tua. Ini sangat penting sekali. Jadi bahasa halus merupakan bahasa yang terdiri dari perkataan-perkataan lain yang lebih lembut dan digunakan untuk menggantikan perkataan-perkataan kasar yang kita rasa itu menyentuh perasaan orang lain. Ketika kita sampaikan misalnya, itu membuat orang lain, wow, apa ini maksudnya? Jadi perkataan halus ini sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, dalam suku Batak Toba, saya mau mulai dari bagian kepala. Kepala manang nasi majujung. Oke. Nah, napa jolo kepala sama dengan si majujung. Kemudian napa dua hon rambut sama dengan si tarupon. Yang ketiga mata. Mata sama dengan si malolong. Kuping sama dengan si pareon. Hidung sama dengan si manganggo. Kemudian lidah sama dengan si marhuat manang si alapikau. Mulut sama dengan si makudap. Gigi sama dengan si marhadang. Jidat sama dengan pardopahan. Dagu sama dengan osang. Pipi sama dengan hurum. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan teman-teman, di mana penggunaan bahasa Batak Toba yang kita sampaikan sehari-hari maunya itu penggunaan bahasa Batak Toba yang halus. Oke, contohnya kan molo kepala. Sering kita sebagai anak muda, terutama anak muda sering mengatakan kepala itu ulu, kan? Jadi nama huwa ulumi. Nah, coba taruh kosong misalnya tunda tua-tua tu gijak, pasti mereka tersinggung, oke? Perasaan mereka tersakiti. Jadi contohnya si malolong. Nah, ini paling sering ini si malolong. Nama huwa matami, kan kasar sebenarnya gitu ya. Jadi mulai misalnya maju penggunaan kata bahasa Batak Toba halus, nama huwa si malolong mi misalnya soalnya kan itu tidak terlalu menyinggung perasaan kita. Nah, kemudian contohnya gigi, udah tong, nah paling sering. Jadi sering kita kan ngingimi mah misalnya kan, manangna, ya aduh nginginion gitu kan. Ya aduh ngingimi misalnya kan, itu tidak enak ya untuk kita dengarkan, dan juga ketika itu disampaikan kepada kita pasti perasaan kita juga tidak enak gitu. Jadi nama huwa si marhadang mi misalnya. Jadi penggunaan seperti ini yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara dengan orang lain, sehingga perkataan-perkataan yang kita sampaikan itu tidak membuat orang lain tersinggung, apalagi sakit hati. Jadi ikut dijaga dua teh. Imaju sotik sanau, semoga bermanfaat untuk kita saluhuna. Oke, mulai ate. Horas.